Bab 49 Yakin HUBBY mau tahu. Sehari mengikut aktivitas sang suami, mulai dari survei sampai tanda tangan serah terima, menatap kota Semarang dari atas gedung kamar hotel. Adam pun yang lelah sudah nyenyak dalam tidurnya. Ngelamunin apa? Tanya Fatih sambil merangkul pundak sang istri. Menikmati pemandangan malam di kota Semarang. Ada rasa bosen gak di pondok aja? Kok bosen sih bah? Kini Arafah memposisikan di hadapan Fatih. Kan dulu di Jogja aktif kemana-mana, setelah menikah banyaknya di pondok. Insya Allah apa yang kita jalani akan jadi amal jariah untuk kita. Fatih mencium puncak kepala Arafah, ada rasa bangga. Adam udah tidur, enaknya ngapain? Tidur juga. Gak ada rencana buat nambah. Nambah apa? Tanya Arafah dengan mengerutkan dahinya. Nambah momongan lah, adek buat Adam, jawabnya sambil mencubit hidung Arafah. Ya Allah bah, Adam loh belum genap 1,5 tahun. Kan kita proses dulu, hehehe. Masih ASI, nanti kalau udah gak ASI lagi. Kita proses dulu, jika jadi alhamdulillah, kalau belum Anda belum beruntung, dan coba lagi, goda Fatin. Udah macam undian ya. Loh memang bener loh. Anak seperti undian, hanya atas izin Allah, gak mudah, kita usahakan dulu yuk. Ih, mau ibadah aja banyak alasan. Abah serius loh, ibadah sambil usaha, kan pas tuh nanti jika Allah percepat, berarti Adam umur 2,5 tahun punya adik. Gak, nanti nunggu Adam udah lepas ASI. Banyak anak, banyak tabungan untuk surga loh. Bukan menjawab, Arafah malah mencubit perut Fatih. Ya sudah kalau gitu kita ibadah aja dulu, ujar Fatih lalu dengan cepat membawa Arafah pada pelukannya, mencium kening, turun ke mata, hidung, dan bibir. Tak ada penolakan, Arafah sangat paham akan sang suami, Adam pun sangat anteng seakan tahu situasi. Dan dengan niat ibadah, membisikkan doa, agar apa yang mereka lakukan, tak terganggu oleh syaiton, mereka pun menjalankan ibadah itu. Makan aja harus doa, apalagi ibadah yang ini ya kan. Setelah pertemuan dan membersihkan diri, merebahkan tubuh di samping Adam adalah tempat ternyaman. Adam berada di tengah, seakan ingin melimpahkan kasih sayang untuk buah hati mereka, memeluk Adam. Rutinitas subuh sudah mereka jalani, Adam sempat terbangun, tapi setelah diberi ASI Adam terlelap lagi. Bah, makanannya diantar ke kamar aja ya. Ya udah, Abah teleponkan dulu, kenapa? Lelah ya, goda Fatin. Mulai deh. Hahaha. Tak berselang lama Fatih menelpon resepsionis, ada yang mengetuk pintu, desen ternyata pelayan hotel yang akan mengantarkan makanan, karena Arafah tidak mengenakan cadar. Jadi Fatihlah yang membawa makanan itu ke dalam, agar pelayan tidak perlu masuk. Adam masih dengan mimpi indahnya. Mereka pun makan seperti ala anak muda pacaran, suap-suapan, saat makan tiba-tiba handphone berdering. Assalamualaikum, ada apa Bal? Ternyata Iqbal yang menelpon. Fatih beralih dengan obrolannya dengan Iqbal, cukup lama, sepertinya ada yang sedang mereka bahas. Setelah selesai, Fatih pun menghampiri Arafah. Ada apa bah? Iqbal bahas keperluan untuk ponpes di sini, kan rencana ponpes ini Iqbal lah yang Abah percaya untuk mengelola, gimana? Gimana baiknya aja, semoga Allah mudahkan. Amin. Jadikan jalan-jalannya. Jadi dong, menyenangkan istri itu kan ibadah. Jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi, Adam juga sudah selesai mandi, walau harus drama, karena Adam merasa asing dengan kamar mandinya. Mereka kini sudah berapa di dalam mobil, mencari tempat wisata dari rekomendasi Mbah Gokle. Anggap saja bulan madu bertiga. Saat sedang berjalan bertiga dengan Adam yang memilih berjalan sendiri, tiba-tiba Adam menabrak seseorang sampai terjatuh. Astagfirullah, Adam, teriak Arafah yang melihat sang anak hempasan ke tanah. Arafah langsung memangku Adam, dan bertanya bagian mana yang sakit. Kak Arafah, ujar seorang wanita dan itu membuat Arafah pun melihat ke sumber suara. Indah.
Kak Arafah lagu di sini, tanyanya, lalu beralih ke Adam. Adam ada yang sakit nak. Adam menggeleng. Jadi pengantin baru bulan madu nih ceritanya. Ujar Fatih. Hehehe, iya nih mas, mumpung masih cuti. Adam kini sudah berada di gendongan Fatih, dan mereka berlima pun jalan beriringan. Berbagi cerita selama liburan di Semarang. Biasanya double date, kali ini double honeymoon. Hari ini kediaman Alfian sudah sangat ramai, di mana akan diadakan tasyakuran 4 bukan kehamilan Fatimah. Tasyakuran 4 bulanan bukanlah suatu acara yang diwajibkan, tetapi diperbolehkan secara hukum Islam. Hal ini karena tasyakuran 4 bulanan biasanya diselenggarakan penuh dengan kebaikan. Mulai dari melantukan ayat-ayat suci Al-Quran, memperbanyak solawat, hingga melakukan sodakoh. Kediaman ini Alfian dan Fatimah sudah dipenuhi anak-anak yatim beserta sanak saudara. Mungkin kebanyakan tradisi saat acara 4 bulanan ada acara siraman sesuai adat masing-masing, namun untuk acara yang mereka buat, fokus ke acara doa, dan berbagi untuk anak yatim. Memohon doa untuk kelancaran serta kesehatan untuk ibu dan bayinya, menjadi anak-anak soleh-soleha. Lantunan ayat suci Al-Quran bergantian dibacakan, dan kini Fatimah yang melantunkannya sendiri, sungguh merdu, membuat seluruh ruangan seakan ikut merinding mendengarnya. Angin sepoi-sepoi datang silih berganti, seakan alam pun ikut dalam irama lantunan ayat suci Al-Quran yang Fatimah bacakan. Alfian dan keluarga yang lain juga mendapat giliran. Selain dengan lantunan ayat suci Al-Quran, doa pun dibacakan oleh Fatih. Selesai doa diaminkan, semua tamu undangan pun dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan. Acara berjalan dengan hikmat dan lancar. Malam pun telah datang, rembulan bersinar terang, dikelilingi oleh bintang. Sepertinya malam ini adalah malam purnama, sungguh indah ciptaan Tuhan, tiada duanya. Menikmati malam di atas balkon adalah hal yang sangat indah, sembari mengelus perutnya yang sudah sangat nampak buncit, entah karena postur tubuh atau si utun yang kecil, perut itu tak terlalu nampak besar untuk ukuran baby kembar, tapi dari hasil pemeriksaan, alhamdulillah semua normal. Sehat-sehat ya utun Uma, sambil tersenyum ke arah perut buncit itu. Alfian yang baru selesai memberikan diri, karena tadi harus membantu untuk membereskan rumah, melihat Fatimah yang sedang di balkon pun menghampirinya, sambil mengacak rambutnya dengan handuk, sesaki sengaja dikibasnya ke arah sang istri. Basah Bi, hehehe, udah selesai. Udah, emang gak sadar tadi pas Hubi masuk? Tanyanya sambil mengambil posisi duduk di samping Fatimah. Enggak, hehe. Kenapa gas istirahat, pasti lelah kan? Sepertinya malam ini purnama, pengen menikmatinya aja. Kini bukan hanya tangan Fatimah yang berada di perut buncit itu, tangan Alfian pun tak mau kalah, bahkan sesekali agak menggelitik. Dan tiba-tiba, ada gerakan kecil yang Fatimah rasakan dari dalam perutnya. Bi, ada yang gerak, ujar Fatimah dengan antusias. Mana, kok Hubi gak terasa? Tanya Alfian penasaran. Beneran tadi ada, serius Bi, ujar Fatimah dengan tawa kecil penuh semangat. Alfian pun mencoba memberi gelitikan lagi di perut Fatimah, tapi tak ada respon. Kok gak gerak lagi? Gak mau kali sama Hubi, hehe, ledek Fatimah. Mana bisa gitu, sayang Abi, mana gerakannya? Lagi dong, Abi mau ngerasain juga loh, pinta Alfian sambil berbisik, tapi tetap anteng aja tuh perut. Sabar, kan kata dokter Melanie saat ini gerakannya masih jarang-jarang. Alfian malah memanyunkan bibirnya, dan itu membuat Fatimah malah mencubit kecil bibir itu. Mendapatkan perlakuan seperti itu dari Fatimah, Alfian malah menyipitkan matanya. Gak boleh ngambek, masa sama anak sendiri malah ngambek. Malam ini gak apa-apa, Abi gak dapat merasakan gerakan kalian, tapi besok harus ya, pinta Alfian berbisik di perut lalu meletakkan telingannya di perut, dan tiba-tiba seperti ada yang menyenggol telinganya. Gerak, dia gerak sayang, ujar Alfian dengan posisi yang masih sama.
Fatimah pun dapat merasakan gerakan itu, masih gerakan kecil, tapi tetap bisa ia rasakan. Sehat-sehat saya soleh-soleha Abi, sambil memberi kecupan kecil di perut Fatimah. Iya Abi, jawab Fatimah dengan mode suara bayi. Mereka pun tertawa bahagia, udah malam, masuk yuk Fatimah menurut. Mereka pun masuk dan segera merebahkan tubuh di ranjang, melepas lelah, mengambil posisi dalam pelukan sang suami adalah tempat ternyaman. Tapi bukan langsung tidur Fatimah malah mencolek-colek perut Alfian. Sayang, tidur, ujar Alfian dalam mode terpejam, karena memang sudah ingin terlelap tapi karena ulah sang istri, membuatnya terusik. Gak bisa tidur Bi, gerah. Ini AC udah 16 derajat loh. Pengen dielus-elus punggungnya, pegel. Alfian pun langsung memposisikan kepala Fatimah di atas lengannya, lalu tangan kirinya mengelus punggung Fatimah, memberikan rasa rileks agar Fatimah bisa tidur. Asteris. Hubi berangkat ya, kalau biasanya saat Alfian pamit Fatimah akan langsung mencium punggung tangan sang suami, kali ini berbeda. Fatimah malah memeluk sang suami seakan tak ingin jauh-jauh. Kenapa? Tanya Alfian heran sembari mengangkat dagu Fatimah. Bisa gak hari ini di rumah aja? Alfian mengerutkan keningnya mendengar permintaan sang istri. Tumben, gak tahu kenapa, lagi pengen aja ditemenin. Alfian tertawa kecil melihat tingkah sang istri. Tapi kalau ada pekerjaan yang gak bisa ditinggal ya udah gak usah, tambahnya sambil memalingkan wajahnya. Bukan membujuk, Alfian malah melepaskan pelukan Fatimah lalu beralih meninggalkan Fatimah. Melihat Alfian malah meninggalkannya, membuat Fatimah memasang wajah sendu, lalu beralih menuju rak buku, duduk di kursi sambil membuka buku yang saja diambilnya. Tak lama kemudian Alfian sudah berada di samping Fatimah dengan mengenakan baju kasual. Ternyata tadi dia keluar untuk menghubungi Hafiz lalu mengganti pakaiannya dengan pakaiannya kasual, agar lebih nyaman di rumah. Duduk di lantai tepat berada di depan Fatimah. Anak-anak Abi lagi pengen ditemenin ya, bisiknya di depan perut Fatimah. Kapan ganti bajunya? Makanya, jangan ngambek dulu, sambil mencubit hidung Fatimah. Fatimah langsung merangkulkan tangannya di leher Alfian dengan tubuhnya sedikit menunduk. Afwan, gak tahu kenapa lagi pengen aja manja sama Hubi. Hubi seneng kok, bahagia sangat malah, sembari mengelus rambut Fatimah, karena memang mereka di kamar, jadi Fatimah tidak menggunakan jilbabnya. Hormon bumil kan sudah ditebak, jadi jangan ragu untuk bilang kalau ada yang diinginkan atau yang mengganggu pikiran, ingat, sayang gak boleh stres. Jazakallah khairan Hubi, sembari mencium pipi Alfian dengan bergantian. Mau jalan-jalan keluar? Pengen, tapi apa? Fa pengen ke puncak, ujarnya sambil nyengir kuda. Puncak, Fatimah menganggukkan kepala. Sayang Jogja Bogor itu jauh loh, yakin. Naik pesawat gak lama. Kenapa tiba-tiba pengen ke sana? Gak tahu kenapa. Kan kita gak ada tuh istilah honeymoon, jadi babymoon aja. Udah kemarin di Semarang. Beda Bi. Biasa orang itu babymoon ke luar negeri, misalkan ke Eropa, Turki, atau kemana lah gitu, kenapa ini ke puncak? Cari yang deket, sebenarnya ada sih yang mau Fa tuju dari dulu. Kemana? Yakin Hubi mau tahu? Alfian menganggukkan kepalanya, sedangkan Fatimah malah tersenyum dengan sedikit tawa.